Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Suyarni, berasal dari Pasaman, mengajar di SMP Negeri 2 Bonjol. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan peer teaching, di mana kegiatan peer teaching ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam kegiatan PPG yang kita jalani dalam kategori 1 Universitas Negeri Padang, jurusan Bahasa Indonesia. Peer teaching ini digunakan sebagai latihan bagi kita semua untuk menghadapi ujian komprehensif yang akan dilaksanakan pada hari Senin depan, di mana kegiatan itu dilaksanakan selama 2 hari. Mudah-mudahan kita semua lulus dan tetap sehat dalam menjalani semua kegiatan PPG kita ini, mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Tapi saya agak kurang sehat Bu. Ya, Karena kemarin begadang. Ya, mudah-mudahan cepat sehat ya nak ya. Bisa melanjutkan kegiatan belajar kita seperti biasa. Iya, Bu. Baiklah, anak ibu ketua, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua, pada ketua kelas silahkan untuk memimpin kawan-kawannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah. Anak-anak ibu pada hari ini sudah siap untuk belajar? Ya Bu. Ya Bu. Sudah disiapkan semua buku dan peralatannya? Ya Bu. Sudah. Sebelum masuk, Ibu akan mengulang pelajaran kita yang terlebih dahulu atau yang sebelum ini. Kalau yang sekarang kita masuk KD 3.6, yaitu tentang menelaah struktur teks cerita pendek. Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Ya Bu. Ya, silakan Sevi, kepada Sevi dipersilakan apa aja yang dimaksud dengan unsur intrinsik, Sevi? Ya Bu, yang ingat sama saya unsur intrinsik cuman yang membangun dari dalam Bu, itu aja yang ingat sama saya Bu. Bagus. Ada lagi unsur. Siapa? Nela siapa tuh? Iya, Nela, silakan Nela. Unsur intrinsik ada tema, Bu. Apa lagi? Saya Bu. Sopi. Ada penokohan Bu. Siapa lagi? Saya Bu. Pesta, silakan Pesta. Gaya bahasa Bu, Majas. Ada lagi? Pesan Bu, pesan juga ada Bu. Pesan apa lagi? Ada latar, Bu. Latar apa lagi? Alur Bu. Udah, berarti anak-anak ibu udah paham mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Ada sekitar 7 macam unsurnya yang kita pelajari hari kemarin.
Nah, untuk hari ini kita lanjut KD 3.6, yaitu menelaah struktur teks cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam struktur, coba perhatikan terlebih dahulu video yang Ibu tampilkan ini. Coba anak-anak perhatikan video yang Ibu tampilkan hari ini. Perhatikan baik-baik, kemudian coba perhatikan strukturnya. Perhatikan anak-anak. Ya, Bu. Nggak boleh terputus dong. Ini rekamannya pun terputus nanti. Barunya bising ya. Itu gak kurang sedikit. Gak dengar. Ya, sabar dulu, Nak. Ditunggu dulu. Itu orang tinggal di mana? Bu, nak terdengar suaranya, Bu. Ya, anak-anak, supaya apa? Lihat gambarnya aja, anak-anak. Ya, Bu. Lihat jalan ceritanya saja, karena kita akan di sini akan menelaah strukturnya atau bagian-bagian dari cerita pendek. Dari video ini, anak-anak nanti bisa menentukan tentang struktur cerita pendek. Perhatikan aja, anak-anak, walaupun tidak ada suaranya, yang penting gambarnya ada, jalan ceritanya ada. Sudah, anak-anak, karena video kita tidak berjalan, dari sekian video yang anak-anak tonton, kira-kira bisa enggak anak-anak menentukan struktur teks cerita pendek? Secara garis besarnya saja dulu. Secara garis besar, siapa yang bisa menentukan tentang struktur teks cerita pendek dari video yang Ibu tampilkan? Ada yang bisa menentukan, enggak? Saya, Bu. Latarnya di sekolah dan di rumah, Bu. Struktur, Bu Desi, bukan unsur intrinsik. Sekarang kita udah masuk ke struktur atau bagian dari sebuah cerita pendek. Yang unsur intrinsik itu pembahasan kita yang minggu lalu. Bu, saya, Bu. Sevi, ya bagus. Di sana tadi ada masalahnya nampak sama saya, Bu. Bagus. Berarti ada orientasi. Lanjut. Yang kedua, siapa lagi? Siapa lagi yang kedua? Ya, siapa lagi yang dari video itu, walaupun video Ibu tidak tampil sepenuhnya? Nah, apalagi sudah orientasi, apalagi? Saya, Bu. Nela, silakan Nela. Ya, tadi pengenalan atau orientasinya ada 2 tokoh di sana, Bu. Ada yang pakai motor dan ada yang pemulung. Nanti ternyata 15 tahun kemudian mereka sukses, Bu. Ya, bagus. Ada lagi?
Ada lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Bu. Ah, Mungkin menurut saya, Bu, yang struktur yang kedua, rangkaian peristiwa, Bu, yaitu rangkaian sebuah peristiwa yang tidak terduga, Bu. CP-nya hilang. Ibunya terlempar, Bu. Teman-teman, ibunya terlempar. Pipit ada ya sinyal mungkin ya. Ya, ibu guru kita ke kantor mungkin, teman-teman kita tunggu aja. Iya, Sevi. Ya, ya teman-teman kita tunggu aja ibunya. Iya, Bu. Ketua, panggil ibu kita ke kantor. Iya Bu, saya coba Bu. Safety Mas, maaf. Gurunya lagi rapat. Ada kegiatan sedikit. Kemana Ibu? Teman-teman. Ini lama sekali ya Pak. Ketua kelas, saya izin sebentar. Jadi kita belajar apa teman-teman? Ketua, aku izin ke WC ya Ketua. Ya silakan jangan lama-lama. Ya, nanti bilang ke ibu ya Ketua. Iya. Ketua, ibu gurunya udah masuk kah? Belum. Coba lagi Bu, sudah. Ya. Oh iya, saya matikan teleponnya ya Bu. Ya Bu. Teman-teman, kita disuruh Bu Guru membaca si rangkaian peristiwa dan komplikasi. Di bahan ajar ya Bu ya, kita disuruh sama Ibu tadi. Di bahan ajar ya Desia. Tadi disuruh sama Ibu untuk membacanya.
Teman-teman, tadi aku lewat kantor, ibunya lagi rapat, kita tunggu aja ya. Tekvi, tidak tanya ibu, tugasnya kita apa? Udah Itu ibu Nana. kita datang. Iya, ibu rapat tadi di kantor ya, Bu. Nah, iya, Bu. Tadi ibu terkendala karena jaringan anak-anak. Ya, udah anak-anak. Perhatikan ibu lagi. Ya, udah nampak dari ceritanya tadi anak-anak? Udah nampak ceritanya tadi anak-anak? Udah, Nah, Bu. udah. Udah, Bu. Ya, kembali Udah, Bu. Ibu menjelaskan tentang KD-nya, KD kita 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Kemudian IPK-nya 3.6.1 menjelaskan struktur cerita pendek yang terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kemudian tujuan dari pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan struktur cerita pendek yang terdiri atas 4 bagian tadi, ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, udah paham anak-anak dari cerita kita tadi ya? Anak-anak sudah bisa menentukan struktur cerita pendek? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang anak-anak duduk per kelompok dulu. Duduk 4 orang atau 5 orang per kelompok. Ya, Bu. Udah, Nak? Udah, Bu. Nah, udah. Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak ibu semua. Udah? Udah dapat LKPD-nya, Nak? Udah, Bu. Yang ini ya, Bu. LKPD itu apa tuh, Bu? Lembaran kerja peserta didik. Oh iya, makasih Ibu. Udah nampak anak-anak? Udah nampak semua? Udah, Bu. Ya, walaupun kerjanya berkelompok, tapi anak-anak tetap membuat secara pribadi. Ya, baca tugasnya masing-masing. Nah, perhatikan LKPD kita tuh dulu. Ada kompetensi intinya, ada kompetensi dasarnya, ada indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Di bawahnya ada nampak anak-anak? Yang pertama, coba anak-anak diskusikan. Tengok dulu cerpen kita yang ada di dalam LKPD itu. Apa judul cerpen kita tuh? Mimpi sang dara, Bu. Mimpi sang dara. Mimpi sang dara. Kan berarti dalam hidup ini kita harus mempunyai mimpi untuk menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Anak-anak Ibu, bacalah cerpen itu dulu. Baca secara baik, baca secara pribadi, jangan mengganggu teman dalam kelompok. Kerja sendiri-sendiri. Tidak boleh melihat tugas kawan yang di samping. Walaupun nanti kita tampil per kelompok, tapi pengerjaannya buat sendiri-sendiri di LKPD masing-masing. Nampak anak-anak tugasnya yang mau dikerjakan? Yang ketiga, menyelidiki. Nampak? Berdasarkan teks cerita yang sudah Anda baca, lengkapilah tabel di bawah ini. Coba Anda isi dulu, nanti Ibu akan mengawasi kerjaan anak semua. Kerjakanlah itu dulu, Ibu tunggu dulu waktu. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Berapa menit, Bu? 15 menit. Anak-anak sudah paham kan apa yang mau dikerjakan? Paham, Bu. Kalau udah paham, duduklah, kerjakanlah secara berkelompok, buat di LKPD masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Bu, saya izin sebentar ya, Bu, keluar. Ya, Mau cepat. ke toilet, Bu. Ya, cepat. Jangan lama-lama, jangan bermain di luar. Iya, Bu. Sudah ada yang kurang dipahami? Kalau masih ada yang kurang dipahami, kita bahas bersama-sama.
Ya, anak-anak, selesaikan kerjanya. Ayo, anak-anak, baca paragrafnya baik-baik, perhatikan baik-baik, kemudian kerjakan tugas yang ada di LKPD-nya, yaitu menentukan struktur. Struktur kita berapa macam tadi? Ada berapa struktur kita tadi? 4, Bu. Bagus, Sevi. Apa yang 4 tuh, Sevi? Yang pertama apa? Orientasi, Bu. Nah, apa yang dimaksud dengan orientasi tadi kata Ibu? Pengenalan awal cerita, Bu. Pengenalan awal cerita. Lanjut. Yang kedua, apa lagi siapa yang tahu? Selain dari Safi, siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Yang kedua. Peristiwa, Bu. Siapa tuh Nela? Bagus Nela. Apa yang dimaksud dengan rangkaian peristiwa Nela? Urutan-urutan kejadian dalam cerita, Bu. Tuh, tokoh mulai masalah. Tokoh mulai bermasalah. Lanjut. Lanjut siapa lagi? Lanjut siapa lagi yang ketiga? Dek, turun dek. Saya, Bu. Pesta. Lanjut pesta. Yang ketiga apa pesta? Komplikasi bukan, Bu? Bagus. Apa yang dimaksud dengan komplikasi pesta? Mulai adanya konflik, Bu, di antara tokoh sampai nanti ada puncak konfliknya. Iya, bagus. Berarti konflik itu tokoh mengalami konflik. Ceritanya sudah mencapai puncak. Lanjut yang terakhir siapa lagi? Ada yang tahu? Resolusi, Bu. Tuh bagus Irfan. Apa yang maksud dengan resolusi Irfan? Lupa, Bu. Boleh diulang, Bu? Aduh. Ada anak-anak ibu yang lain yang tahu tentang resolusi. Siapa itu? Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Pesta. Yuli katanya, Bu. Yuli. Bagus Yuli. Apa yang dimaksud dengan resolusi Yuli? Penyelesaian konflik bukan, Bu? Bagus. Berarti akhir dari sebuah cerita. Udah ada. Pintar anak-anak ibu. Udah paham mengenai struktur. Sekarang anak-anak kerjakan LKPD-nya berdasarkan cerita. Ayo kerjakan. Ibu tunggu. Bagi yang udah siap nanti, kelompoknya mau tampil ke depan dan kelompok yang lain tolong menanggapinya di belakang. Perhatikan LKPD kita masing-masing dulu. Kerjakanlah anak-anak, Ibu tunggu. Ibu beri waktu 10 menit lagi. Ayo, Ibu beri waktu 10 menit lagi. Ibu direkam, Mak. Ibu direkam. Teh. Bau kalian teh direkam, teh. Di bawah tuh direkam. Bu, turunkan ceritanya, Bu, biar kebaca. Nggak kelihatan, Bu, bawahnya. Makasih, Bu. Bu, HP Ibu berbunyi tuh, Bu. Lihatlah HP Ibu, Bu. Iya, biar aja lah. Biar aja lah HP itu berbunyi. Yang penting kita belajar dulu. Belajar kita dulu. Yuk, anak-anak, perhatikan. Ayo, baca ceritanya, kemudian tentukan.
Bu, turun lagi, Bu, ceritanya, Bu. Ayo, turunkan. Ayo, turunkan ceritanya. Udah siap anak-anak? Udah ditulis di kertasnya anak-anak? Udah tulis nah Saya di belum lagi, KPD-nya? Bu. Saya belum siap lagi, Bu. Ayo tulis saja dulu orientasi tulis, rangkaian peristiwa tulis, komplikasi tulis, resolusi tulis. Nanti kita akan menampilkannya di depan kelas dan kelompok lain yang akan menanggapinya. Nah, nanti Ibu minta kepada kelompok Nela sama Sevi yang tampil. Sevi, Saya belum Nela. siap lagi, Bu. Tunggu ya, Bu. Ya, tentukan dulu yang 4 tuh. Sevi, Nela, Yuli, tambah Irfan 1. Udah, tolong perhatikan baik-baik, dibaca ceritanya baik-baik, kemudian tentukan yang merupakan struktur. Tentukan yang merupakan struktur. Sudah selesai, Bu. Nah, udah siap kelompok Nela? Sudah, Bu. Tunggu kelompok lain. Ayo. Ayo anak-anak, waktu kita sedikit lagi. Kita mau tampil. Bu, kelompok kami tampil dulu, Bu. Nah, kelompok siapa yang tampil dulu? Udah siap kelompok yang lain? Anak-anak Ibu, kelompok yang lain udah siap? Kelompok Mama yang Desi lain, udah Bu. siap? Kami aja duluan, Bu. Saya Iya. dulu. Iya, sabar nak, sabar. Siap kelompok kita dulu semuanya, baru kita bisa tampil. Biar tidak terpecah konsentrasinya, kita biar perhatian kepada kelompok diskusinya lagi. Udah siap anak-anak? Pesta, udah siap pesta? Kelompok pesta udah siap? Bu. Udah siap kelompok pesta? Udah, baik. Yang pertama silahkan tampil kepada kelompok Sevi dan kawan-kawan. Nah, silahkan Sevi menampilkan apa yang sudah dibuatnya. Yang lain tolong perhatikan, kelompok lain tolong perhatikan. Tampilkannya semua ya, Bu. Ya, bacakan semuanya. Ya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menentukan struktur teks cerpen yang berjudul, jadi judulnya Mimpi Sangdara. Nah, untuk bagian orientasi, kami mengambil itu dari paragraf yang pertama, yaitu isinya pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Bagian rangkaian peristiwa, kedua orang tua Dara selalu mengacuhkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda tersebut. Komplikasi, saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama.
Lalu resolusi, berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberikan tema mimpi sang Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putri yang selama ini diajukannya. Baiklah teman-teman, itu hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon tanggapannya dari teman-teman di kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus atas tampilan kelompok Sepi. Ada kelompok lain yang mau menanggapinya? Kelompok pesta, gimana kelompok pesta? Cocok? Atau ada menurut pendapat lain? Ingat, struktur cerita pendek terbagi 4 macam. Nah, ada lagi kelompok lain? Ada kelompok lain yang mau menampilkannya? Ada lagi kelompok lain? Ya, kelompok pesta. Bacakan kelompok pesta. Bagus, kelompok Sepi. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok Sepi. Lanjut kepada kelompok pesta lagi. Ya, kelompok pesta. Sama, tampilan Bu. kelompok Jawabannya, pesta. Bu. Sama? Bu, sama kelompok Sevi. Udah bagus, Bu. Bener. Ah, bagus. Ada lagi kelompok lain? Assalamualaikum Bu Pipi, saya masuk lagi. Tadi saya sakit perut Bu. Iya, Sophia. Kelompoknya udah siap tugasnya, Sophia? Sudah? Bisa Sophia membacakan hasil kelompoknya, tugas kelompoknya? Bisa, Sophia? Ada kelompok lain? Saya, kelompok... Bu. Nah, bisa kelompok Sophia? Saya siapa tadi? Kelompok Saya sekelompok dengan Pak Irfan tadi, Bu. Oh, udah. Setia aja, kelompok Setia lagi. Kelompok Setia. Siapa yang kelompok Setia? Coba bacakan Setia. Tampil ke depan Setia. Ibu Setia izin tadi kalau nggak salah, Bu. Oh, iya, udah. Nah, udah. Berarti kita anggap selesai saja ya, Nak ya. Berarti pembahasan kita tentang struktur anak-anak Ibu sudah paham, udah mengerti, udah bisa menentukannya dalam paragraf. Udah bisa anak-anak Ibu menentukan dalam paragraf? Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah bisa? Sudah, Udah Bu. paham? Nah, udah. Paham. Paham anak-anak? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, udah tahu udah bisa menentukannya dalam paragraf. Bagus. Sekarang sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti dengan struktur teks cerita pendek? Sudah paham mengenai struktur cerita pendek? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham. Irfan, tolong kumpulkan LKPD masing-masing kelompoknya. Iya, Bu. Siap, Bu. Nah, kumpulkan LKPD-nya. Sebelum dikumpulkan, tolong periksa kembali isi yang telah dibuat. Periksa kembali kalimatnya, tata tulisnya. Nah, udah diperhatikan anak-anak Ibu? Udah, Bu. Udah dirapikan, Bu. Nah, rapikan terlebih dahulu. Berarti ya. Sudah dikumpulkan semuanya, Irfan? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Terima kasih kepada Irfan. Udah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan mencoba kita menarik kesimpulan dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menarik kesimpulan dulu? Siapa dulu yang bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Sevi, ayo. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, struktur cerpen ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Yang ketiga adalah komplikasi atau masalah. Yang keempat resolusi ya, Bu.
Ya, bagus. Ada lagi kelompok lain. Coba kelompok Desi. Coba Desi, ulang lagi Desi. Nah, kita ulang lagi. Ada Desi? Mana Desi? Ya, Bu. Nah, apa struktur Ya, saya, tadi? Bu. Nah, apa struktur tadi Desi? Pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, Bu. Nah, Nela, coba ulang lagi Nela. Apa yang dimaksud dengan orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi? Mana Nela? Ya, saya Bu. Nah, coba Nela. Orientasi apa maksudnya Nela? Orientasi kan Bu, pengenalan tokoh dan pengenalan peristiwa Bu. Bagus. Nah, lanjut. Yang kedua lagi, rangkaian peristiwa. Apa Nela? Rangkaian peristiwa itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh Bu. Ah ya, berarti tokoh mulai mengalami berbagai peristiwa. Nah, lanjut. Nela, masih. Yang ketiga Nela, komplikasi. Komplikasi mulai terjadi permasalahan atau konflik pada tokohnya Bu. Bagus. Nah, berarti komplikasi berarti mengalami puncak cerita atau konflik. Yang terakhir Nela. Resolusi sudah ada penyelesaian dari konflik itu Bu. Iya, berarti akhir dari sebuah cerita. Bisa cerita sedih, bisa cerita bahagia. Oh, udah, baiklah Nana. Karena waktu kita udah mau habis, Ibu cukupkan pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah menampilkan hasil tugasnya hari ini. Ibu berikan penghargaan, terima kasih banyak. Dan sebelum menutup pelajaran, kita akan membahas sedikit untuk pelajaran kita yang untuk besok tentang kaidah kebahasaan cerita pendek. Nah, tentang kaidah kebahasaan cerita pendek. Sekarang kita membahas struktur, besok kita membahas tentang kaidah kebahasaan. Udah anak-anak? Udah paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Udah Irfan. Sebelum Ibu menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hati-hati mau pulang nanti, Nak. Baik, Bu. Nah, ya Irfan, udah masuk kawannya semua Irfan. Sofia tadi udah masuk lagi Irfan. Sudah, Bu. Prestasi apa Setia udah masuk? Ya, Bu. Nah, udah ya Irfan, pimpin doa. Yang lain berdoa, perhatikan dulu si Irfan. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk anak-anak Ibu ingatkan kembali setelah jam pelajaran berakhir, anak-anak Ibu langsung pulang ke rumah, tidak ada pergi ke tempat-tempat yang lain karena besok masih sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nana. Selamat siang, Bu. Siang. Sampai ketemu besok, Bu Pipi. Iya, Nak. Jangan bermain dulu, langsung pulang. Pak Irfan. Ya, Bu.